Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khulasah Nurul Yakin tentang Sirah Khulafaur Rasyidin, juzuk 3 halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'un wal 'ishruna khilafatu Utsman radhiyallahu anhu. Bermula pelajaran yang ke-27 itu kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita sudah selesai tentang mengkaji tentang Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Sekarang Khalifah Utsman. Satu, ba'da dafnil khalifati Umar, sesudah penguburan khalifah, khalifah siapa yang dimaksud yaitu Umar radhiyallahu anhu. Ijtama'as sittatul ladzina ahida ilaihim Umaru, berkumpullah oleh 6 orang. 6 orang alladzi ahida yang telah berjanji kepada mereka oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu bisyura untuk diadakan musyawarah fi ikhtiyaril khalifah dalam pemilihan khalifah. Jadi sebelum Khalifah Umar meninggal, beliau sudah berpesan kepada 6 orang, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf, 6 orang untuk memilih di antara mereka siapa yang akan jadi khalifah. Nah, kemudian ditambah satu lagi yaitu Ibnu Umar, putra Khalifah Umar sendiri untuk menjadi saksi. Nah, mereka harus memusyawarah di tempat yang tertutup. Nah, kemudian di luarnya ada pasukan-pasukan yang kontrol. Khalifah Umar berpesan kalau sampai 3 hari belum selesai, belum terjadi pemilihan, maka mereka harus diperangi. Begitu juga kalau sudah terjadi pemilihan, ada yang tidak mendukung misalkan. Itu harus diperangi. Ketat syaratnya kalau kita baca dalam kitab ya. Agak lebih di atas kitab Khulasah. Fattafaqu ala tarkiha li Ali wa Utsman. Maka sepakatlah mereka untuk meninggalkan kekhalifahan kepada Ali dan Utsman. 6 orang itu sepakat calon khalifah 2 orang. Yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Cuma tinggal keputusan terakhir di tangan Abdurrahman bin Auf. Tergantung siapa yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf itu yang akan jadi khalifah nanti. Karena untuk satu calon itu perlu 3 orang. Kalau 2 orang mendukung satu orang jadi imbang kan. Ya. Maka sepakatlah mereka untuk meninggalkannya khilafah bagi Ali dan Utsman. Wa ayyakhtara, dan bahwa memilih oleh Abdurrahman bin Auf akan salah satu keduanya. Jadi keputusan terakhir ada di tangan Abdurrahman bin Auf. Beliau sempat keliling cari dukungan, bertanya siapa, tanya-tanya ke sahabat-sahabat yang lain, siapa yang harus dipilih kan. Beliau juga kalau dalam cerita tarikh Islam, kitab-kitab yang juga diajarkan di pondok-pondok pesantren biasanya, Tarikhul Islam tipis kayak Khulasah. Jadi beliau sempat musyawarah juga kepada Sayyidina Ali. Beliau, andaikan saya memilih kamu, apakah kamu mau menjalankan roda pemerintahan, mengikuti 2 khalifah sebelumnya, mengikuti jalan Abu Bakar, jalan Khalifah Umar misalkan. Sayyidina Ali nggak setuju kalau kita baca di sana. Beliau akan menegakkan hukum sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Nggak ada kewajiban untuk mengikuti khalifah sebelumnya. Begitu lebih kurang. Kemudian beliau bertanya kepada Khalifah Utsman. Khalifah Utsman siap untuk mengikuti jejak Abu Bakar dan Khalifah Utsman. Nah, akhirnya jatuhlah pilihan Abdurrahman bin Auf ini kepada Sayyidina Utsman. Fakhtara bijtihadihi wa musyawarati jam'in minas sahabati wa umara il jaisi Utsman. Maka memilih ianya Abdurrahman dengan ijtihadnya dan dengan musyawarah sekelompok dari sahabat. Enggak musyawarah dengan semuanya, tapi musyawarah dengan sekelompok. Maka memilih ianya Abdurrahman bin Auf dengan ijtihadnya dan dengan musyawarah sekelompok dari para sahabat dan dengan memusyawarah kepada pemimpin-pemimpin pasukan akan siapa yang beliau pilih, akan Utsman radhiyallahu anhu. Fabaya'ahu, maka membai'ah ya akannya Utsman bil khilafah dengan kekhalifahan, wa tabi'ahun nas, dan mengikuti akannya Abdurrahman bin Auf oleh manusia. Akhirnya terjadi kesepakatan Utsmanlah yang jadi khalifah ketiga. Walamma tammatil bai'atu sa'ida Utsmanu radhiyallahu anhu. Dan manakala sempurnalah oleh bai'ah, naiklah oleh Utsman. Maksud naiklah oleh Utsman, beliau naik ke mimbar. Naiklah oleh Utsman radhiyallahu anhu wa khatoba, dan memberi khutbah ianya beliau khutbatan. Akan satu khutbah, ini khutbah politik biasa kan. Setiap pemimpin kalau sudah dilantik kan ada ceramahnya, pidato politik. Minha,
Sebahagian darinya isi khutbah itu, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innad dunya kama akhbarallahu anha. Sesungguhnya dunia sebagaimana memberitahukan oleh Allah tentangnya dunia itu. Innad dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya dunia itu senda gurau. Sesungguhnya dunia itu permainan dan senda gurau, kelalaian. Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Sesungguhnya dunia itu hiasan dan saling berbangga di antara kamu. Wa takasurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya dunia itu saling berlomba dalam memperbanyak harta dan anak. Kama sali ghaisin, seperti hujan. A'jabal kuffara, yang membuat takjublah akan para petani. Jadi kufar ini bukan kafir. Kufar ini petani. Kenapa petani disebut kufar? Karena kufar kafir itu menutup. Para petani itu memacul tanahnya, disemai bijinya, kemudian ditutup. Makanya disebut kufar. Kama sali ghaisin, seumpama hujan, a'jabal kufar, yang membuat takjub akan petani, nabatuhu, oleh tumbuhannya. Summa yahiju, kemudian menjadi layuh ianya tumbuhan. Fatarahu musfarra, kemudian engkau lihat akannya tumbuhan menjadi menguning. Sumayakunu hutaman, kemudian jadi ianya tumbuhan itu hancur. Itulah dunia. Dunia seperti hujan yang menurunkan, membuat tanaman jadi subur, membuat takjub akan orang petani oleh tumbuhannya. Kemudian menjadi layu ia, engkau lihat akannya tanaman yang menguning. Artinya dunia itu sifatnya sementara, mau tidak mau pada akhirnya dia akan hilang. Sumayakunu hutama, kemudian jadi ianya tumbuhan itu menjadi hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat itu ada pahala yang dahsyat. Wa maghfiratun minallah, dan di akhirat itu ada keampunan dari Allah. Wa ridwanun, dan ada pula kerelaan. Tinggal kita mau milih yang mana. Pengen siksa akhirat atau pengen keampunan dari Allah. Dua-duanya ada jalannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Fa khairul ibadi fiha man usima billah, maka bermula sebaik-baik hamba Allah dalam dunia itu orang-orang usima, yang dijaga akan dia dengan Allah, wa'tasama, dan berlindung ia billah, dengan Allah dan kitabnya Allah, atau wa'tasama, berpegang. Maka sebaik-baik hamba dalam dunia itu orang-orang yang dijaga akan dia dengan Allah. Wa'tasoma, dan berlindung, berpegang ya dengan Allah dan dengan kitabnya Allah. Nah itu isi ceramah khutbah beliau yang pertama. Madza fa'ala sahabatu, as'ilatun, ini beberapa pertanyaan. Madza fa'ala sahabatu ba'da dafni Umar. Bermula apakah itu yang telah diperbuat oleh sahabat sesudah penguburan Umar radhiyallahu an? Wa ala beliau, mereka berkumpul kan, 6 orang itu berkumpul untuk memilih khalifah. Wa ala ayyi syai'in ittafaqu, dan di atas apakah mereka sepakat? Sepakat untuk memilih 2 orang, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Man ikhtarahu Abdurrahman bin Aufin lil khilafah. Bermula siapakah itu yang telah memilih akannya oleh Abdurrahman bin Auf untuk khalifah? Utsman. Madza fa'ala Utsman? Bermula apakah itu yang diperbuat oleh Utsman radhiyallahu anhu ba'da mubaya'atih, sesudah pembaiatannya Utsman, yaitu beliau naik mimbar dan berkhutbah. Langsung kita lanjutkan. Ad-darsus saminu wal ashrun. Man huwa Utsman radhiyallahu anhu. Bermula pelajaran yang ke-28 itu, bermula siapakah dianya itu Utsman radhiyallahu anhu. Siapa itu Utsman? Huwa Utsman bin Affan bin al-As. Nah, dianya Utsman itu Utsman ibnu Affan ibnu As ibnu Wa'il ya. Nah, yajtami'u ma'ar Rasul, bertemu ianya Utsman bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jaddihi salis, pada kakeknya. Kakeknya Nabi yang ketiga, bahwa dianya kakek yang ketiga itu Abdul Manaf. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek ketiga. Nah, Wulida radhiyallahu anhu ba'da miladir Rasul, dilahirkan akan dianya Utsman radhiyallahu anhu sesudah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam binahwi khamsi sanawatin, dengan seumpama 5 tahun. Artinya sekitar 5 tahun sesudah lahir Nabi, lahir Utsman. Wasyabba 'alal akhlaqil karimah, tumbuh ianya Utsman di atas akhlak yang mulia.
wasiratil hasanah, dan di atas perjalanan hidup yang bagus, hayyan, hal keadaan beliau itu yang pemalu, afifan, lagi yang terjaga. Seorang yang pemalu dan terjaga ya. Terjaga di masyarakat. Terjaga dari, maksud afif ini artinya biasanya terjaga dari hubungan terlarang segala macam, itu namanya afif kan. Iffah. Hadara jami'al ghazawa, ini singkat aja. Menghadiri ianya beliau akan semua peperangan-peperangan ma'ar Rasul, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa ghazwata Badar, kecuali perang Badar. Perang Badar ini perang yang paling dahsyat, tapi beliau nggak hadir ya. Kenapa? Linsyghalihi, karena sibuknya beliau bitamridi zaujati, dengan mengurus sakit istrinya. Jadi ketika perang Badar beliau nggak ikut karena mengurusi istri beliau, yaitu putri Nabi juga. Bitamridi zaujati, dengan mengurus sakit istrinya beliau. Siapa istri beliau? Ruqayyah binti Rasulillah, yaitu Ruqayyah putrinya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfaqa malahul katsira fi ghazwati Tabuka aksara mimma ja'a bihi ghairu, dan telah berinfak ianya beliau akan hartanya yang banyak dalam perang Tabuk, lebih banyak. Wa anfaqa, menginfak ianya Sayyidina Utsman akan hartanya yang banyak dalam perang Tabuk, aksara, lebih banyak dari ma yang datang dengan jama oleh selainnya Sayyidina Utsman. Jadi beliau orang kaya ya. Banyak menginfakkan hartanya dalam perang Tabuk yang dikenal dengan Jaisul Usrah ya, pasukan Usrah. Karena ketika itu masa-masa sempit. Menurut cerita beliau menyiapkan 1.000 ya, membiayai 1.000 pasukan. Watazawwaja bintair Rasul, dan menikahinya beliau akan 2 putri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Ruqayyah wa Ummi Kulsumen, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Waliza, karena ini beliau menikahi 2 putri Nabi, Summiya, dinamakan akan dianya beliau Zannuraini, Zannurai, orang yang memiliki 2 cahaya. Singkat ya. As'ilatun, ini pertanyaan-pertanyaan. Man huwa Utsman? Siapa itu Utsman? Nah, itu tadi. Utsman bin Affan bin As. Ini singkat banget ya. Bin Wa'il. Jadi beliau nanti kelihatannya kalau nggak salah ini ada hubungan dengan Umar Umar bin As juga ya. Umar bin As. Sama-sama dari Bani Umayyah. Uzukur ma ta'rifu an akhlaki. Sebutkan olehmu akan apa saja yang kau kenal akannya, apa saja tentang akhlaknya beliau radhiyallahu anhu. Beliau seorang pemalu lagi afif ya. Hayyan afifan. Ayya ghazwatin lam yahdurha. Apa peperangan yang tidak menghadiri ianya beliau akannya peperangan. Perang Badar. Walimada, kenapa beliau nggak hadir? Karena mengurusi istrinya. Fima amfaqa amwalu, pada apakah? Fima, pada apakah telah menginfak ianya beliau akan hartanya? Diinfak dalam perang Tabuk. Limadza yusamma dan Nuraini, kenapa dinamakan akan beliau akan dan Nuraini, yang memiliki 2 nur? Karena beliau menikahi 2 putri Nabi. Ad-darsut tasi'u wal ishrun, bermula pelajaran yang ke-29 itu Futuhatu Utsman, penaklukan Utsman radhiyallahu anhu. Ini penaklukan daerah, wilayah, negeri-negeri yang terjadi pada masa Khalifah Utsman. Akhadat ba'dul buldani allati uftutihat fi ahdi Umar radhiyallahu anhu tangqudul uhuda. Akhadat, mulailah oleh sebahagian negeri allati, yang telah ditaklukkan akan dianya negeri pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, tangkusu. Ya. Hal keadaan negeri itu tangkudu, yang merusak ia, yang membatalkan ia akan perjanjian-perjanjian. Artinya negeri-negeri yang tadinya udah tunduk kepada Islam pada masa Khalifah Umar, ketika masa Khalifah Utsman ini negeri itu udah mulai mau meninggalkan kekhalifahan Islam, mau memisahkan diri ya kan? Mau memisahkan diri. Fajahadza Utsman, maka mempersiapkan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu juyusha maf'ul jahadza, maka mempersiapkan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu akan pasukan-pasukan li khadha'iha ila ta'ah, untuk menundukkannya buldan, untuk menundukkannya negeri-negeri ila ta'ah, kepada taat. Beliau menyiapkan pasukan supaya bangsa-bangsa yang tadi sudah di bawah kekuasaan Islam supaya tunduk kembali, jangan memisahkan diri. Jamaah Syama li Muawiyah bin Abi Sufyan, dan mengumpulkan ia akan wilayah Syam untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi wilayah Syam itu diserahkan, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari sinilah nanti Muawiyah ini punya kesempatan, punya pasukan yang besar,
nanti jadi bermusuhan atau memerangi khalifah keempat Sayyidina Ali, ya. Jamaah menyerahkan ianya Khalifah Utsman akan Syam bagi Muawiyah bin Abi Sufyan faqama bil ghazawah. Maka bangun mengurusi ianya Muawiyah dengan berbagai macam peperangan baran wa bahra, nisbah darat dan laut. Nah, jadi Muawiyah ini sebagai gubernur Syam ketika itu memimpin berbagai macam peperangan, perang darat, perang laut, hatta wasala Taflis, hingga sampai ia ke Taflis. Ini saya kurang tahu daerah Taflis di mana. Kemudian iftataha Abdullah ibni Abi Sarh. Kemudian menaklukkan oleh Abdullah ibni Abi Sarh. Ifriqiyah. Ifriqiyah akan daerah Afrika. Kullaha seluruhnya Afrika. Nah, jadi Abdullah bin Abi Sarh ini saudara Khalifah Utsman nih, saudara satu susu. Jadi nanti banyak beliau mengangkat kerabat-kerabat beliau jadi gubernur, jadi pemimpin kan. Itu yang menyebabkan nanti banyak kaum muslimin berontak juga. Berontak. Nah, dianggap nepotisme, mementingkan kerabat, walaupun tentunya Sayyidina Utsman ini punya alasan tertentu kan untuk mengangkat kerabat-kerabatnya jadi pemimpin. Iftataha Abdullah, menaklukkan oleh Abdullah ibni Abi Sarah ini akan wilayah Afrika, kullaha seluruhnya Afrika. Fa'adala Utsman radhiyallahu anhu Umar bin al-As waliya Misra. Maka memecat oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu akan Umar bin As. Siapa Umar bin As? Wali Misra, wali Mesir. Pada masa Khalifahan Umar yang menaklukkan wilayah Mesir, Amr bin As. Karena itu Amr bin As ini dijadikan gubernur di Mesir. Tapi pada masa Khalifah Utsman, Amr bin As ini dipecat. Diangkatlah Abdullah bin Abi Sarh untuk menjadi gubernur Mesir. Ini juga jadi satu masalah nanti. Jadi warga Mesir nanti pergi ramai-ramai ke Madinah menuntut Khalifah Utsman untuk memecat Abdullah bin Abi Sarh ini untuk digantikan dengan uh, Muhammad bin Abi Bakar, putra Abu Bakar. Di sanalah nanti terjadi macam-macam. Nanti cerita mungkin ada di depan. Nah ini. Jadi banyak kasus di sini ya. Memang ini sejarah sangat singkat sekali. Kalau kita pengen tahu luas harus membaca lebih banyak. Nah, karena kadang dalam kitab-kitab pendek itu hanya digambarkan yang indah-indah saja. Yang pahit-pahit nggak digambarkan kan. Padahal yang pahit-pahit juga banyak pelajarannya. Jamu kan pahit. Ya. Kemudian juga nanti ada kasus di depan akan dijelaskan. Ah, Khalifah Utsman dituduh tidak menjalankan di bidang harta sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Abu Bakar dan Umar. Beliau ini memberikan kepada Abdullah bin Abi Sarah ini seperlima dari harta ghanimah rampasan di Afrika. Seperlima itu sangat banyak. Nah, nanti makanya Khalifah Utsman dituduh tidak adil. Nanti kita lihat. Menaklukkan oleh Abdullah bin Abi Sarah akan wilayah Afrika seluruhnya. Fa'adala. Maka memecat oleh Utsman radhiyallahu anhu akan Umar bin As, yaitu siapa Umar bin As, wali Mesir. Wa ayyana Abdullah bin Abi Sarah badalah. Dan menetapkan ianya Khalifah Utsman akan Abdullah ibni Abi Sarah badalahu sebagai gantinya Amr bin As. Ya. Jadi perlu kita ingat karena ini saling berkaitan. Jadi gubernur-gubernur pada masa Khalifah Utsman, Syam dipimpin oleh Muawiyah, Mesir dipimpin oleh Abdullah Abdullah bin Abi Sarh. Empat, Atammat juyushuhu fataha Farisa. Telah menyempurnakan oleh pasukan-pasukannya Utsman akan penaklukan wilayah Persia pada tahun 31 Hijriah. Wa qamat fiha hukumatun islamiyatun hazimatun. Dan tegak di wilayah Persia, qamat fiha, kembali ke Faris, dan tegaklah di Persia itu oleh hukum Islam yang kokoh. Artinya sudah mulai diberlakukan hukum Islam di Persia. Lima, jahaza malikur Rum ustulan azimah. Nah, apa arti ustul ini? Coba. Perahu apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Armada, armada laut, benar. Jahaza malikur Rum.
mempersiapkan oleh Raja Rum ustulan akan armada laut, aziman, akan armada laut yang besar, fihi sittu mi'ati markaben, yang sampai dalamnya armada, fihi kembali ke ustul, yang sampai dalamnya armada itu sittu mi'ati markaben, 600 perahu. Jadi zaman dulu juga udah ada kapal ya. Jadi pasukan Raja Rum itu mempersiapkan armada laut yang besar yang memiliki 600 perahu. Fasara ilaihi Abdullah ibnu Sa'ad ibni Abi Sarah bi ustulihi. Maka berangkat kepadanya Rum oleh Abdullah ibnu ibnu Sa'ad ibni Abi Sarah tadi sebagai gubernur Mesir bi ustulihi dengan armadanya. Jadi Abdullah ini juga punya armada. Wa kharaja Muawiyah itu minasyam, dan keluarlah oleh Muawiyah dari Syam dengan armadanya Muawiyah. Jadi gubernur Syam, gubernur Mesir keluar semua pengen melawan Rum. Walamman tasyabal qitalu, dan manakala berkecamuklah oleh peperangan, in hazamat maraqibur Rum, kalahlah oleh kendaraan-kendaraan, oleh marakib. Nah, in hazamat, kalahlah oleh perahu-perahu Rum, maksudnya armada Rum kalah ya. Wastaulal muslimun ala marakibihim, dan menguasai oleh kaum muslimin terhadap perahu-perahu mereka. Wa asbahat daulatu Utsman, dan jadilah kekuasaan Utsman itu daulatan bahariyatan, itu kekuasaan yang bangsa laut, karena ketika itu sudah memiliki armada laut. Nah, dengan sebab ma ghanimahul muslimun, dengan sebab ma yang mendapatkan ghanimah akan nyama oleh kaum muslimin, mimmarakibir Rum, dari perahu-perahu bangsa Romawi. Ya, wallahu alam. Dikit lagi asilatun, pertanyaan madza hadasa, apakah yang terjadi sesudah pengangkatan Utsman akan khalifah? Beliau menyiapkan pasukan-pasukan kan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang mau melepaskan diri. Madza fa'ala Muawiyah, apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah pada masa Utsman? Beliau diberikan hak untuk memimpin wilayah Syam. Uzukur futuhati Abdillah, sebutkan olehmu akan penaklukan Abdillah ibni Abi Sarah, yaitu menyiapkan pasukan untuk melawan bangsa Rum. Uzukur ghazawatil muslimin, sebutkan olehmu akan peperangan kaum muslimin pada laut pada masa Utsman, yaitu pasukan Syam, pasukan Mesir, kaum muslimin melawan pasukan Rum, di mana Rum itu memiliki 600 perahu atau kapal laut. Ya. Titik dulu di sini. Wallahu a'lam bisawil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.